Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Masih pada sehat kan hari ini? Pokoknya harus tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Terutama untuk kalian nih, pendengar setia podcast Katon yang lagi pada sibuk kerjain tugas, terus yang lagi pada makan siang, atau apapun aktivitas kalian, pasti harus tetap semangat dong dan jangan pada loyo. Karena pada pagi hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai aneka dan penerapannya dalam keseharian dari para peserta Latsar CPNS Kabupaten Cirebon tahun 2021 hanya di podcast Katon. Kayaknya kita langsung masuk saja ya pembahasan tentang aneka ini, tentang nilai apa saja yang terdapat di dalamnya, serta apa contoh dalam pekerjaan masing-masing rekan-rekan kita yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kita kali ini. Tentunya dengan obrolan yang santai, namun tetap berbobot. Oke, untuk yang pertama, kita akan terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dari Mas Yayat dari RSUD Walet tentang apa itu aneka sih secara umum. Nah, dipersilakan nih kepada Mas Yayat untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih Mas Ade. Jadi, untuk saat ini untuk menjawab tantangan global, ASN di Indonesia harus memiliki nilai-nilai aneka. Aneka ini diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Aneka ini adalah suatu kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kenapa sih aneka itu menjadi hal yang penting dimiliki oleh ASN? Nah, untuk menjawab tantangan global dan dunia persaingan yang semakin ketat, maka kita sebagai ASN harus memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kompetitif agar kita dapat meningkatkan produktivitas ASN di Indonesia dan dapat bersaing baik di nasional maupun internasional. Baik, terima kasih Mas Yayat. Tentunya kita sebagai calon aparatur sipil negara atau calon pegawai negeri sipil juga mengemban beban yang berat ya, karena apalagi pandangan masyarakat terhadap ASN ini masih sedikit miring ya Mas ya. Tentu saja itu bisa kita rasakan ya Mas waktu belum jadi PNS. Ngerasa kalau PNS itu pasti ya kepanjangan dari pagi nunggu sore gitu, karena lebih banyak santainya. Namun sebagai calon ASN kita harus bisa merubah pandangan tersebut ya Mas ya. Ya, betul sekali Mas Hari. Tentunya dengan mengamalkan nilai-nilai aneka ya. Oke, terima kasih Mas Yayat atas penjelasannya. Kita selanjutnya akan mendengarkan penjelasan tentang Ya, nggak apa-apa, udah dijelasin kok. Oke, setelah mendengar penjelasan tentang apa itu aneka dari Mas Nova, sekarang kita masuk nih per poin, yaitu dari huruf pertama pada aneka, yaitu A, yaitu tentang akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini akan dijelaskan oleh seorang dokter dari Rumah Sakit Arjawinangun, yaitu Dr. Robiah Al-Adawiyah atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Dr. Wiwi. Nah, dipersilakan nih kepada Dr. Wiwi untuk menjelaskan apa sih akuntabilitas dan implementasinya pada seorang profesi dokter nih. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ade atas kesempatannya dan terima kasih sudah memperkenalkan saya. Jadi nilai aneka yang pertama itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya. Jadi contoh nih, saya adalah seorang calon ASN dengan jabatan ahli pertama dokter. Jadi saya mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas profesi saya dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Nah, akuntabilitas itu sendiri punya nilai-nilai. Di antaranya adalah yang pertama, kepemimpinan, kedua transparansi, ketiga integritas, keempat tanggung jawab, kelima keadilan, keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, kesembilan konsistensi. Saya kasih contoh beberapa nilai akuntabilitas dalam penerapannya di profesi saya ya. Jadi misal contoh nilai kepemimpinan. Nah, seorang dokter ini harus punya jiwa kepemimpinan untuk bisa mengambil keputusan medis atau tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien yang datang berobat kepadanya saat itu. Kemudian misal nilai keadilan. Nah, dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter itu tidak boleh membedakan pelayanannya. Jadi misal kita tidak boleh membedakan pasien berdasarkan kemampuan dia untuk membayar atau berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, atau misal apakah ini pasien BPJS KIS atau pasien umum gitu. Kurang lebihnya seperti itu Mas Ade. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas penjelasannya Dokter Wiwi. Tadi sempat dibahas tentang kepemimpinan ya. Jadi seorang dokter itu memang harus bisa untuk mengambil keputusan ya, Mbak. Betul seperti itu. Iya betul, karena dokter ini juga merupakan community leader dalam tim jaga atau tim medis saat itu. Oh baik, kalau misalkan dokter nggak bisa mengambil keputusan, tentunya akan berakibat fatal ya pada pasiennya sendiri. Jelas tentu. Jadi seorang dokter itu sebenarnya punya standar ideal yang disebut dengan 7 star doctor. Nah, salah satunya itu adalah community leader dan decision maker. Jadi ya harus bisa memutuskan dan harus bisa menjadi seorang pemimpin. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan Dokter Wiwi. Terima kasih juga telah menyempatkan datang ke sini untuk melakukan podcast dengan kita. Walaupun kita di sini podcast di alam terbuka sambil ngopi-ngopi, sambil santai-santai, tentunya pendengar setia dari podcast Katon juga bisa mendengar beberapa kali ada suara motor lewat. Lalu juga ada suara orang lewat, itu karena kita memang mengusung tema podcast santai pada kesempatan kita kali ini. Terima kasih atas penjelasannya sekali lagi Dokter Wiwi. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Dokter Wiwi atas penjelasannya tentang akuntabilitas. Penjelasan yang sangat baik dan sangat menarik sekali ya. Nah, rekan-rekan pendengar setia dari podcast Katon. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari rekan kita yang atas nama Sandi tentang penjelasan apa itu nasionalisme dan penerapannya pada keseharian beliau sebagai penyuluh pertanian ya di Dinas Pertanian. Oke, langsung saja Mas Sandi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ade. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nasionalisme itu sendiri. Jadi, nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara. Kita adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku-suku, bangsa-bangsa, dan bahasa daerah yang banyak sekali. Jadi oleh karena itu, kita harus ada dalam diri ini, itu adalah nasionalisme. Satu kebanggaan bagi negara Indonesia, yaitu nasionalisme itu sendiri. Nah, bagi saya sebagai penyuluh pertanian, nasionalisme adalah suatu kedaulatan. Nasionalisme adalah kedaulatan bagi pangan di negara kita sendiri. Jangan sampai pangan kita itu tidak tercukupi atau pangan kita itu tidak terpenuhi. Karena ada giung yang menyatakan bahwa bak tikus yang mati di lumbung padi. Jangan sampai di negara yang kaya ini kita mati tak berdaya di negara kita sendiri. Seperti itu Mas Ade. Ada lagi. Waduh, luar biasa sekali. Saya baru mendengar tuh Mas Giung. Giung itu apa ya? Giung itu semacam pepatah Mas Ade. Jadi pepatah yang menggambarkan bahwa kita itu adalah negara kaya, kita adalah negara makmur, tapi kita tak berdaya di negara kita sendiri. Bak tikus yang mati di lubung padi. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Nah, saya juga tertarik nih dengan pepatah atau giung yang tadi Mas Sandi katakan bahwa kita adalah negara yang apa tadi? Negara yang subur ya. Nah, lalu juga kan kita mempunyai julukan bahwa kita adalah negara agraris nih Mas. Kira-kira kenapa sih kita harus tetap mengekspor beras Mas? Padahal kan kita negara agraris nih, banyak nih petani-petani kita ya. Oh, mengimpor ya. Oh iya, maaf, mengimpor bukan mengekspor ya Mas. Terima kasih atas koreksinya. Kenapa ya kita sebagai negara agraris justru mengimpor beras bukannya mengekspor? Bagaimana nih pandangan seorang penyuluh pertanian tentang hal tersebut? Oke, jadi gini Mas Ade, setiap tahunnya jumlah penduduk kita kan terus bertambah. Sedangkan yang kita ketahui bahwa lahan produktif kita itu berkurang tahun demi tahun, detik demi detik. Banyak bangunan yang tadinya lahan hijau menjadi bangunan yang menjadi perumahan seperti itu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap produksi daripada padi itu sendiri. Dan kalau kita pahami ya Mas Ade, kalau kita makan dari sepiring nasi itu sendiri, kita telah mengimpor dari berbagai macam negara. Nasi kita dari Thailand. Kita makan tempenya dari Amerika, kedelainya. Dan kalau misalkan dagingnya dari Australia. Jadi semuanya itu berhubungan untuk diimpor semua Mas Ade. Nah, kaitannya dengan nasionalisme itu sendiri Mas Ade, sebagai penyuluh pertanian kita harus bangga, kita harus memperdayakan semua petani kita, harus meningkatkan produksi kita, baik itu dari lahan yang harus kita produktivitaskan lebih tinggi, tanah-tanah yang kurang subur kita suburkan kembali, ya, varietas yang tidak bisa menunjang pertanian kita harus lebih cari yang terbaik untuk
pertanian itu sendiri. Maka nasionalisme bagi kita yaitu untuk kedaulatan pangan itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Sandi atas penjelasannya luar biasa sekali. Saya bertanya kepada Mas Sandi ini secara otodidak dan dijawab dengan cukup baik loh oleh Mas Sandi, luar biasa sekali. Oke, setelah nasionalisme kita akan membahas untuk nilai selanjutnya yaitu etika mutu. Setelah mendengarkan obrolan saya dengan Mas Sandi tadi, sekarang kita beranjak ya kepada nilai selanjutnya yaitu tentang nilai etika publik. Nah, etika publik ini akan dijelaskan nih oleh Mbak Didah. Nah, dipersilakan langsung saja kepada Mbak Didah untuk menjelaskan apa itu etika publik dan implementasinya pada pekerjaan Mbak Didah nih. Dipersilakan Mbak Didah. Oke, terima kasih Mas Ade atas kesempatannya. Saya Dida Farida sebagai penyuluh pertanian di BPP Susukan Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika publik. Etika publik itu apa sih? Etika publik itu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan kebijakan publik. Nah, dalam ini kode etik ASN dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ada beberapa poin mengenai kode etik ASN. Antara lain satu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, menjalankan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ke-8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Oke, terima kasih Mbak Didah atas penjelasannya, luar biasa sampai menjelaskan tentang UU nomor 5 tahun 2014 ya. Nah, sebagai informasi nih bagi kita semua, Mbak Didah adalah seorang ibu anak 3, namun dia bisa loh untuk menembus seleksi CASN tahun 2019 ya Mbak Didah ya. Kira-kira nih Mbak Didah, apa sih rahasianya sampai bisa membagi waktu untuk bekerja dengan belajar sebagai calon dari ASN itu sendiri? Rahasianya apa sih? Barangkali ada teman-teman kita di sini yang ingin mendaftar juga. Ya, terima kasih. Saya punya balita 3, semuanya laki-laki, tapi alhamdulillah atas dukungan dari suami saya selalu didukung untuk mengikuti seleksi ASN sebanyak 3 kali. Oh, berarti sudah 3 kali ikut mendaftar ya Mbak ya? Dan beberapa kali gagal dan pada akhirnya bisa tembus juga ya? Iya, alhamdulillah. Pertama sama kedua gagal di SKD, bahkan gagal di SKD dua-duanya, nggak lolos di TKP-nya. Oke, luar biasa. Berarti 2 kali gagal di SKD dan sekalinya tembus SKB langsung bisa lolos ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Oke. Aku implementasinya apa ya? Belum tuh. Belum ya, sebagai penyuluh pertanian. Ya udah, nggak usah. Gimana nih pendengar setia dari podcast Katon? Masih semangat kan untuk tetap mendengarkan podcast kami? Setelah mendengarkan tentang etika publik, kita akan beranjak selanjutnya yaitu tentang nilai komitmen mutu. Nah, komitmen mutu ini akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Ika Agustin dari Inspektorat. Nah, Inspektorat ini adalah sebuah OPD yang tentu kita semua sudah tahu ya, dimana suka menginspeksi dari OPD-OPD. Nah, dipersilakan nih kepada Ibu Ika Agustin, mohon maaf nih. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Ade, bisa aja ya. Ya ampun.
Jika kita merujuk pada penjelasan sebelumnya mengenai maraknya kasus korupsi sebagai cerminan adanya ketidakefisiensian dalam penyelenggaraan pemerintah, maka diperlukan adanya komitmen mutu. Komitmen mutu itu apa sih? Komitmen mutu ini berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, inovasi, serta mutu. Jadi singkatnya komitmen mutu ini yaitu janji yang seharusnya ditepati untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan. Contoh penerapannya pada OPD tempat saya bekerja yaitu adanya perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Lalu contoh berikutnya yaitu adanya PKPT. PKPT ini yaitu program kerja pengawasan tahunan. Jadi setiap tahunnya akan selalu dibuat PKPT. PKPT ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi kinerja dari auditor dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Apa sih hasil yang diharapkan dari adanya PKPT ini? Yaitu informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan pada seluruh OPD di pemerintah Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ika atas penjelasannya. Nah, setelah mendengar penjelasan rekan kita yang tadi, sekarang kita masuk ke nilai selanjutnya ya, yaitu nilai tentang nilai anti korupsi. Nah, kawan kita yang satu ini adalah bernama Sukiman. Dia bekerja pada BKPSDM Kabupaten Cirebon atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Beliau ini akan menjelaskan tentang nilai anti korupsi nih kepada kita semua dan implementasinya pada pekerjaan dia. Langsung saja kita sambut Mr. Sukiman. Halo, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang korupsi ya. Pasti udah pada sering dengar kata-kata korupsi, beritanya di TV-TV dan sepertinya kita muak mendengar korupsi. Cuma kita akan membahas dari awal ya tentang korupsi. Dari pengertian korupsi itu sendiri adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dari pengertian ini ada ciri-ciri korupsi nih. Salah satunya adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan, terus merahasiakan motif, ada keuntungan yang diraih, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Oh, berarti kalau misalkan korupsi itu dilakukan tidak bisa sendiri-sendiri ya, pasti lebih dari satu orang. Betul, contohnya salah satu tindakan korupsi adalah kan gratifikasi. Pasti gratifikasi itu ada yang memberi dan ada yang menerima. Kalau hanya satu orang yang memberi saja, lalu pihak yang lain menolak, itu tidak bisa disebut korupsi. Oh, begitu ya. Berarti kalau misalkan nih, saya punya kewenangan di suatu tempat, lalu saya ngambil uang sendiri nih, itu bisa dikatakan korupsi atau tidak? Kan dia ngambilnya sendiri. Itu bisa dikatakan korupsi karena itu merugikan keuangan negara. Jelas itu adalah salah satu ciri-ciri korupsi yang saya sebutkan di atas tadi. Oke, silahkan dilanjut lagi pemaparannya. Nah, di sini ada sekitar 7 tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah pemerasan, suap menyuap, kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam jabatan, serta gratifikasi. Nah, kebanyakan yang di berita-berita itu yang sering muncul di berita adalah tentang kerugian keuangan negara ataupun gratifikasi. Itu termasuk dua tindak pidana korupsi yang banyak terjadi. Oke, terima kasih Mas Sukiman. Nah, lalu untuk nilai-nilai anti korupsi tersebut, apa nih implementasinya pada tempat kerja Mas Sukiman sendiri? Saya menjabat sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan di BKPSDM Kabupaten Cirebon. Nilai-nilai yang bisa saya implementasikan adalah yang tentang perencanaan. Korupsi itu tidak hanya bisa terjadi di tingkat pelaksanaan, bisa juga terjadi di tingkat perencanaan. Makanya sebagai ASN yang profesional, saya harus merencanakan program dan kegiatan secara tepat
dan efektif, tidak melebih-lebihkan pengadaan, tidak melebih-lebihkan kegiatan, sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku. Itu yang harus saya lakukan sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan. Oke, terima kasih Mas Sukiman atas masukannya lalu juga atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita akan mendengar pemateri tentang apa ya yang enaknya? Nasionalisme dulu kali. Dipersilakan kepada pemateri nasionalisme untuk bisa menjelaskan kepada kita semua, terutama untuk pendengar setia dari podcast Katon, tentang apa itu nasionalisme. Oke, terima kasih Mas Kiman atas penjelasan tentang nilai anti korupsi dan implementasinya dari seorang Mas Kiman yang merupakan penyusun program anggaran pada BKPSDM Kabupaten Cirebon. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih implementasi dari nilai anti korupsi, namun pada jabatan yang berbeda, yaitu sebagai jabatan analis sosial atau penyuluh sosial ya lebih tepatnya. Dipersilakan kepada Mbak Istiana untuk menjelaskan hal tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Istiana, saya dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, dari jabatan penyuluh sosial. Oke, jadi implementasi dari nilai anti korupsi menurut saya itu bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan saya sebagai penyuluh dengan memberikan komunikasi, informasi, motivasi, serta edukasi kepada masyarakat dengan baik. Kemudian juga saya memberikan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak melakukan praktek-praktek korupsi yang juga merugikan masyarakat. Nah, kemudian juga saya sebagai seorang ASN penyuluh sosial, saya harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat yang berintegritas, tidak melakukan hal-hal yang memang merugikan banyak orang seperti itu. Nah, kemudian juga yang paling penting di sini adalah bagaimana saya bisa menolong yang lemah dan juga mereka yang membutuhkan pertolongan untuk bisa hidup lebih berdaya dan juga hidup lebih baik dan juga mencapai kehidupan yang sejahtera seperti di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Terima kasih Mas Ade. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Semua nilai-nilai sudah kita dengar ya penjelasannya. Untuk itu kita akhiri saja ya podcast kita kali ini. Terima kasih kepada pendengar setia dari podcast Katon. Dipersilakan nih kepada teman-teman semua untuk melanjutkan. Iya. Setelah mendengar paparan materi dari rekan-rekan kita sebelumnya dan juga implementasi mereka terhadap pekerjaan mereka, sekarang adalah tinggal kesimpulan dari keseluruhan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Nah, kesimpulan ini akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Mas Nova dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya Mas ya? Betul. Silahkan kepada Mas Nova, dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih Mas Ade. Jadi sebagai penutup dari saya, sebagai penutup dari para narasumber sebelumnya, hal yang ingin saya tekankan adalah aneka harus menjadi prinsip dan dasar-dasar nilai yang dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya, baik yang bergerak di bidang pelayanan, bidang kesehatan, maupun dalam hal pengawasan kebijakan. Ini sebagai wujud pengamalan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam rangka menjadikan ASN yang profesional dan berkarakter. Saya rasa itu dari saya Mas Ade. Semoga kita semua bisa amanah dalam mengemban tugas abdi negara dengan prinsip aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, terima kasih kepada Mas Nova telah memberikan pesan juga kepada kita. Cukup sekian saja podcast kita pada kali ini. Terima kasih kepada pendengar setia dari podcast Katon telah mendengarkan podcast kita. Dan tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nova telah memberikan kesimpulan dari pada materi yang telah kita dengarkan tadi, dengan berbagai macam latar belakang dari narasumber yang berbeda-beda dan implementasinya juga dengan pekerjaan dari narasumber kita. Yang perlu digarisbawahi dari apa yang tadi dikatakan oleh Mas Nova adalah semoga kita bisa menjadi ASN yang berkarakter lalu juga memiliki nilai-nilai aneka di dalamnya.
Terima kasih kepada seluruh pendengar setia dari podcast Katon. Sampai jumpa lagi dan saya Ade Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.